Ibu bapak, saudara-saudari, umat kekasih Tuhan, Shalom. Salam sehat, amin. Bapak ibu saudara, tidak terasa kita ada di penghujung bulan Januari. Itu berarti minggu depan kita masuk minggu pertama di bulan Februari tahun 2020. Kayaknya waktu ini cepat sekali ya. Baru Natal, tahun baru sudah hampir di pertengahan tahun lagi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita di pagi ini yaitu diutus untuk melayani. Saya lihat ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini yang pakai baju kuning-kuning. Dewa langsung mabuk ini Dewa. Tidak usah tutup muka kalau pakai masker gitu ya. Selamat ya, pakai baju baru di usia 39 tahun. Perjuangan. Bu Pendeta bertanya, kakak pelayan dan juga anak PT siap untuk diutus melayani? Ya. Baru 20 orang. Sekali lagi, siapnya saudara diutus untuk melayani? Siap. Pak Udi dengar nggak? Dengarkan? Amin. Siap. Apapun kondisinya, siap? Siap. Meskipun diutus di tengah serigala, siap? Siap. Yang benar, nanti di depan kemudian udah gini-gini, belum di depan serigala. Tetapi apapun jawaban saudara, saya percaya kalau Roh Kudus yang mampukan saudara untuk berkata siap, maka pasti setiap kita juga mampu untuk melayani Tuhan lewat keputusannya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaan saya mengawali renungan hari ini, mengapa kita dipanggil dan diutus Tuhan untuk melayani? Ada yang bisa jawab? Om Opi 2 minggu ya, tidak kelihatan, ternyata sakit. Tapi bersyukur hari ini dengan kekuatan Tuhan, Oma bisa hadir. Itu gak pelayanan Oma? Mengapa kita dipanggil dan diutus untuk melayani Bapak Ibu? Mengapa kita tidak dipanggil untuk jadi pemimpin saja yang enak-enak tugasnya? Kenapa sih harus melayani? Apa tidak ada lagi pelayan? Sehingga setiap kita dipanggil dan diutus untuk melayani. Kalau Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya dengan jawaban ini, mengapa kita dipanggil dan diutus untuk melayani? Tidak lain Bapak Ibu Saudara, karena dunia ini sudah dikuasai oleh apa? Iblis itu si jahat, betul. Iblis yang paling aman enggak kalau kita beribadah sekarang? Kalau berwujud sih kayak COVID ini, bisa dilihat dia bisa langsung dilawan, diperangi. Tetapi karena iblis dan si jahat itu seperti virus ini tidak terlihat tetapi nyata. Karena itu kita dipanggil untuk memerangi setiap yang jahat. Nah, kalau dunia ini sudah dipenuhi dengan si jahat atau iblis Bapak Ibu Saudara, maka disitulah tugas kita. Disitulah tujuan kita dihadirkan alat dunia ini, supaya dunia ini jangan dikuasai oleh si jahat, tetapi dikuasai oleh siapa? Oleh Tuhan yang sudah merancangkan bahwa dunia dan semua isinya ini diberikan kepada manusia tidak lain hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau dunia dan isinya sudah dikuasai oleh si jahat, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, kita tidak berkuasa atas hidup kita, karena kita juga akan dikuasai oleh si jahat dan kita akan mengalami kebinasaan kalau dunia dan isinya termasuk manusia sudah dikuasai oleh iblis dan si jahat itu. Karena itu kita dipanggil lewat bacaan hari ini dan diutus, tidak hanya dipanggil. Kenapa? Karena banyak orang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Karena itu kalau kita terpanggil dan terpilih, maka responlah utusan Tuhan itu dengan penuh sukacita. Karena kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau diutus Tuhan, berarti itu sebuah kehormatan. Kenapa saya katakan sebuah kehormatan, sebuah pelayanan? Karena kalau dulu untuk memberi
jahat. Dikatakan bahwa mulai dengan menceritakan asal mula iblis, yaitu Lucifer. Ada yang kenal Lucifer? Siapa Lucifer itu? Apa tahu? Kalau pernah dengar dulu, Lucifer itu adalah malaikat yang melayani Tuhan Allah. Tetapi kenapa Lucifer tidak melayani Tuhan sampai akhir? Karena Lucifer dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dia dibuang ke bumi. Dan ketika Lucifer atau si jahat itu dibuang ke bumi, maka di bumi dia membangun kerajaannya. Sehingga benar kalau iblis atau si jahat itu punya kuasa yang sudah menguasai dunia dan semua isinya. Lalu ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka manusia juga diusir keluar dari Taman Eden. Lalu ditempatkan di mana? Ditempatkan di mana? Di bumi. Jadi kita dengan iblis ini satu nusa kambangan, Bapak Ibu Saudara, satu tempat. Kalau iblis dibuang ke bumi, manusia juga karena dosa, dia juga ditempatkan di bumi. Itu berarti kalau ada perlawanan supaya manusia ini jangan dikuasai oleh si jahat atau iblis, karena kita ada bersama-sama dengan si jahat itu. Mungkin di samping kita, di hati kita, bahkan di antara persekutuan kita. Tapi karena wujudnya tidak kelihatan, makanya kita tidak tahu siapa yang bertopeng di sini. Tetapi kita bisa lihat dari luarnya bahwa kalau manusia itu tidak hidup menurut perintah Tuhan, maka ia adalah musuh Allah. Tetapi kalau manusia itu melakukan perintah Tuhan, maka ia adalah anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita satu nusa kambangan dengan iblis, Bapak Ibu Saudara, betapa dekatnya kejahatan itu mengincar kita setiap hari. Sehingga firman Tuhan katakan, berhati-hatilah, berjaga-jagalah, karena musuh-musuh iblis itu berjalan keliling-keliling, yang mau mencari mangsanya, seperti singa yang berjalan keliling mencari mangsanya. Jadi kalau kita lengah sedikit, kita lupa berdoa, kita lupa hidup di dalam melakukan perintah Tuhan, maka siap-siaplah kita menjadi mangsa dari si jahat ini. Betapa dunia ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita harus mengalahkan dunia. Bukan berarti bahwa kalau kita mengalahkan dunia, kita pindah ke dunia lain supaya kita terbebas dari dunia ini. Tidak. Tetapi justru kita diutus hadir ke dalam dunia supaya di tengah kuasa iblis tadi kita juga bisa berdampak. Kita bisa melayani Tuhan lewat kehidupan kita yang tetap setia di dalam Tuhan. Contoh saja, kalau iblis itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang hiduplah dalam kekudusan, tetapi dunia mengatakan tidak apa-apa kamu tidak hidup kudus, hidup sesukamu saja, nikmati apa yang ada dalam dunia ini. Nah, sangat bertentangan. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan tidak tahu tentang perintah dan firman Tuhan, maka kita bisa saja mengikuti dunia ini sehingga kita dikuasai oleh si jahat. Contoh yang lain, firman Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum keberapa, PD? Michael? Hukum ke? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi dunia bilang apa? Kalau firman Tuhan bilang ingat dan kuduskan hari Sabat, dia bilang semua hari baik, sama saja. Dari Senin sampai Minggu bisa beribadah. Jadi kalau tidak datang ibadah hari Minggu juga tidak apa-apa, itu kata dunia. Seperti ketika dia menggoda Hawa, Tuhan bilang jangan makan buah ini, tetapi iblis datang lalu dia bilang makan saja, tidak apa-apa, kamu tidak berdosa. Makanya manusia tergiur dengan perkataan iblis dan jatuh di
Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi kuasa untuk mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi mengapa kita harus mengalahkan dunia? Karena di dalam dunia ini hanya ada 3 hal. Ada yang tahu? Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak buka Alkitab kita, yang bawah kita bisa buka baca 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang sudah dapat, silakan baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Tidak apa-apa? Ya boleh, silakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya. Jadi firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 tadi yaitu bahwa orang yang mengasihi dunia itu tidak akan berkenan kepada Allah. Kenapa Bapak Saudara? Karena di dalam dunia ini hanya ada 3 hal, yaitu yang pertama, semua yang ada di dalam dunia ini yaitu apa? Keinginan daging. Itu yang pertama. Siapa di sini yang tidak punya keinginan daging? Selama kita masih ada darah dan daging, manusia itu pasti punya keinginan daging. Bapak Ibu tahu apa itu keinginan daging? Buka Galatia 5 ayat 22. Di situ dikatakan bahwa semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging. Apakah keinginan daging itu? Galatia 5 ayat 22 bilang perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, terus apa? Pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Nikmatnya dunia ini dengan keinginan daging. Sangat nikmat ya. Jadi yang pertama, dunia ini hanya ada keinginan daging. Dan keinginan daging sudah nyata. Siapa yang tidak pernah bercampur? Siapa yang tidak cemar? Siapa yang tidak memiliki hawa nafsu? Menyembah berhala atau punya sihir, suka seteru, suka perselisihan, memiliki iri hati, mementingkan diri sendiri, menjadi roh pemecah sehingga mengakibatkan percideraan, ada kedengkian, ada kemabukan dan pesta pora. Itulah keinginan daging. Jadi kalau dunia ini dipenuhi dengan keinginan daging, bisa dibayangkan kalau semua orang bercampur, berbuat cemar, kenajisan, dikuasai oleh hawa nafsu, diraih kedagingan, maka tidak ada kesempatan untuk memikirkan tentang Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kita harus mengalahkan dunia, karena dunia itu jahat. Yang kedua, selain keinginan daging, dunia ini juga dipenuhi dengan apa? Keinginan mata. Dari mata, dari mana dulu? Dari hati atau ke mata ya? Orang melihat. Semua orang melihat dari mata ya, lalu dikelola dalam hati dan keluar lewat tindakan dan ucapan. Jadi banyak orang juga jatuh dalam keinginan mata. Firman Tuhan bilang, kalau ada di antara perempuan lihat laki-laki, lalu dia menginginkannya, dia sudah apa? Bersinah di dalam hatinya. Begitu juga sebaliknya, jika ada laki-laki melihat perempuan yang bukan istrinya dan dia menginginkannya, maka dia juga apa? Bersinah di dalam hatinya. Betapa besarnya rayuan keinginan mata itu. Lihat punya orang, kok tetangga saya punya ya, saya enggak mau juga. Itu keinginan mata. Orang melintas tahu, pengen juga menghalalkan segala cara. Itu karena hanya keinginan mata. Lihat ini, lihat itu, mau. Kalau kita tidak menjaga mata kita, maka kita kuasai sejarah. Karena itu
ketika dia memiliki dunia ini. Dia tidak akan melihat dan memperhitungkan sesamanya, bahkan Tuhan pun bisa dilupakan. Begitu dahsyatnya pengaruh dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang dipenuhi dengan keangkuhan hidup. Manusia bersaing untuk mengalahkan sesamanya, berjuang untuk mendapatkan yang terbaik tanpa mempedulikan apakah perbuatannya itu baik atau tidak. Karena banyak sekarang ini orang senang melihat orang susah, tetapi susah kalau lihat orang senang. Nah, itulah keangkuhan hidup. Hanya dia yang mau ditonjolkan. Kalau ada orang yang bisa lebih baik atau lebih hebat dari dia, dia sakit hati. Ada cerita Bapak Ibu Saudara, cuma karena pakai barang imitasi atau palsu itu, dia sakit hatinya luar biasa, kepahitan, sampai mau memusuhi temannya. Cuma dibilang sudah pakai yang asli, tapi dibilang itu imitasi ya. Sakit hati sekali, apalagi yang benar-benar sudah imitasi lalu dibilang begitu. Wow, dunia ini benar-benar penuh dengan persaingan dan keangkuhan. Nah, kalau kita ikut dengan gaya dunia, maka bisa dibayangkan kita tidak akan bisa melayani Tuhan, tetapi kita hanya melayani diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan di firman Tuhan bahwa di dalam dunia hanya ada 3 hal, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Karena itu kita dipanggil dan diutus untuk melayani Tuhan lewat mengalahkan dunia dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dunia ini adalah pembuangan. Oleh karena itu iman kita harus hidup, Bapak Ibu Saudara. Iman kita harus bangkit supaya kita tidak tersesat dalam gaya hidup dunia ini. Kita memang ada di dalam dunia, tetapi Tuhan bilang berubahlah oleh pengetahuanmu, jangan ikut gaya dunia. Kita ada di dunia tetapi jangan ikut gaya dunia. Kita ada di dunia tetapi jangan hidup menurut dunia, tetapi hidup menurut Roh Allah, agar kita berbeda dengan dunia ini. Karena sekali lagi dunia ini bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab firman Tuhan katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini bukanlah berasal dari Bapa. Nah, kalau bukan berasal dari Bapa, berarti berasal dari mana? Firman Tuhan katakan melainkan dari dunia. Nah, ini tadi Tuhan memang menciptakan dunia ini, tetapi dunia ini bukan berasal dari Bapa, karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Karena itu, kalau segala sesuatu berasal dari dunia, maka apa jadinya, Bapak Ibu Saudara? Karena itu firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, Bapak Ibu Saudara? Sebab jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Wow. Kalau kita lebih mengasihi dunia, berarti kita menjadikan diri kita musuh Allah. Dan kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Meskipun kita bilang aku mengasihi Tuhan, tapi omong kosong. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi kita tidak melakukan perintahnya, yaitu tidak hidup menurut Allah, melainkan kita diperbudak oleh dunia ini. Karena itu firman Tuhan bilang, sebab semua yang ada di dalam dunia ini bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Karena itu kita harus mengalahkan dunia dengan iman kita. Kalau anak PD sekarang, gaya dunia itu seperti apa contohnya? Apa itu seperti Mobile Legends ya? Sekarang karena medsos, semuanya permainan apapun bisa menguasai anak-anak kita. Bisa berhari-hari, berjam-jam, tidak melakukan kegiatan lain, tidak belajar lagi, tidak ke gereja lagi gara-gara main game dan game. Apalagi seperti di pengakuan dosa tadi bilang ada
stalking para idola, ikut-ikutan bikin konten-konten para selebriti dan juga selebgram dan terjadi juga yang bilang anak-anak sekarang ini lebih suka berbuat baik di dunia maya daripada berbuat baik di dunia nyata. Betul tak? Tidak ya? Anak-anak pendek yang masih mau berbuat baik di dunia nyata. Ngapain berbuat baik di dunia maya? Yang baca cuma maya. Jadi kalau PT dihadirkan di dunia mulia ini, berbuat baiklah, lakukanlah yang terbaik apa yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya bangga walaupun ada kali ini agak lambat-lambat dan bersyukur di hari perdana yang main dari pertama sampai terakhir nanti ya. Wow, sudah ada tidak ada didiknya Mbak Siska ini. Kalau Mbak Siska yang ngajar Pak Rudi, Pak Rudi ngajar Mbak Siska. Teruskan lagi ke Siska. Itu perbuatan baik lewat pelayanan sekecil apapun, mau jadi organis kah, prokantor kah, operator kah, bertugas cek suhu di depan kah, pemegang kamera kah, atau apapun itu perbuatan baik yang menunjukkan bahwa kita mau melayani Tuhan lewat talenta yang Tuhan berikan. Teruna-teruna ini memiliki sumber daya yang luar biasa, diberkati dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga tentunya kerohanian yang harus semakin berakar, bertumbuh dan berbuah hari lepas hari karena membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena apa? Engkau muda, tetapi jadilah apa? Jadilah teladan di dalam perkataanmu, di dalam kesetiaanmu, di dalam kekudusanmu, di dalam kesalehanmu, dan di dalam segala hal. Kalau teruna-teruna bisa menjadi berkat di dalam perkataannya, tidak suka bohong, tidak pelin-pelan, tidak ikut gaya dunia, lebih senang ikut-ikut dunia, maksudnya ya lebih senang aktif di luar gereja daripada mengambil bagian dalam pelayanan, maka itu yang dibilang tadi, kasih akan Tuhan tidak ada di dalam diri teruna kita. Dan bersyukur bahwa teruna-teruna ini meskipun mereka berkarya berprestasi di luar, tetapi juga mereka mau bersetia melayani Tuhan lewat apapun yang ditugaskan mereka melayani. Makanya karena dunia ini sudah dikuasai oleh sejahat Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melayani Tuhan dengan cara tidak ikut gaya dunia, tetapi kita mau mengalahkan dunia dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Yaitu dengan hidup kudus. Coba teruna-teruna yang bawa kita baca dulu. Sudah. Semua bareng-bareng baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Itu tips bagaimana kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Sama-sama semua teruna yang bawa kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Di situ judulnya apa? Iman yang mengalahkan dunia. Silakan baca ayat 1 sampai 5. 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita mengikuti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Iya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Saya percaya teman-teman kita, Bapak Ibu Saudara dan saya percaya bahwa Yesus Kristus itu lahir dari Allah. Percaya? Percaya. Kalau kita percaya berarti kita lahir dari Allah. Dan firman Tuhan katakan tadi bahwa dan setiap orang yang mengasihi Allah, yang melahirkan
mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Siapa yang lahir? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, anaknya. Inilah tandanya. Jadi kalau kita bilang kita percaya dan mengasihi Tuhan Allah lewat percaya kepada Tuhan Yesus, apa tandanya? Tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, kita terbukti mengasihi Allah kalau kita melakukan perintah Allah. Pertanyaannya, apa perintah Allah bagi kita? Selain 10 firman, hukum pertama sampai 4, kasih manusia kepada Allah, hukum kelima hingga 10, kasih manusia kepada sesamanya, itu dijadikan satu, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ke-10 firman itu diulatkan, yaitu kita bisa dikatakan kita mengasihi Allah kalau kita mengasihi saudara yang kita lihat. Jadi itu buktinya kalau kita lahir dari Allah, yaitu kalau kita melakukan perintah Allah. Lalu selanjutnya dibilang, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat bagi saudara. Kita selama ini bilang berat sekali. Kalau orang mati kita, orang musuhi kita, orang pukul kita ditampar pipi kirinya, kita tampar juga pipi kanannya. Susah memang. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan bilang perintah yang tidak berat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lalu selanjutnya dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi apa yang bisa mengalahkan dunia? Yaitu semua yang lahir dari Allah, yaitu anak-anak Allah, roh Allah. Makanya kalau kita mau mengalahkan dunia, kita harus hidup menurut Allah, menurut perintah Allah, jangan menurut dunia. Karena kalau kita hidup menurut dunia, kita tidak bisa mengalahkan dunia karena kita sama dengan dunia. Tapi kalau hidup menurut roh Allah, maka kita bisa mengalahkan dunia. Karena roh Allah lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Dan roh Allah yang besar itu sudah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu Timotius bilang apa? Roh yang ada di dalam diri itu lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Karena itu anak-anak teruna pun jangan pernah takut ketika dipanggil dan untuk melakukan yang terbaik di waktu layanan apapun. Jangan ragu, seperti lagu Mas DPT nanti, bersemangat pada Al-Quran, kami teruna GPIB. Jadi jangan ragu untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Jangan ragu nanti disuruh baca Alkitab. Jangan takut dan ragu lagi nanti berdoa syafaat dan apapun itu. Apalagi ketika disuruh khotbah, berarti kalau sudah berani untuk khotbah, berarti hidup kita harus berubah. Karena kita harus jadi contoh, bukan hanya lewat perkataan kita, tetapi kita menghidupi apa yang kita sampaikan lewat firman. Karena itu, teruslah melakukan yang terbaik. Jangan ragu, jangan takut. Meskipun seperti bacaan kita hari ini, 70 murid diputus untuk melayani di tengah serigala. Kalau tadi di awal saya tanya anak-anak PT, apakah siap diputus untuk melayani? Semua katakan siap. Meskipun di tengah serigala siap. Nah, jangan di tengah serigala dulu, di tengah jemaat dulu. Kalau di tengah jemaat sudah lolos, berarti bisa level lagi sampai nanti seperti Daniel, bisa tetap beriman meskipun ada di dalam situasi. Itu tujuan Allah, supaya kita tetap beriman dan bisa mengalahkan dunia. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, melayani bukanlah suatu kebanggaan atau kesombongan, melainkan pengabdian diri dalam ketulusan. Karena melayani identik dengan pengorbanan
itu tandanya kita tidak mengasihi Allah, karena kita tidak melakukan perintahnya. Ada firman Tuhan tadi, kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan melakukan perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidak berat, karena kita bukan lahir dari dunia, tetapi kita lahir dari Allah. Dan kalau kita lahir dari Allah, kuasa kita lebih besar dari kuasa dunia ini, sehingga kita bisa mengalahkan, kita bisa menang atas si jahat. Jadi sekali lagi, melayani identik dengan pengorbanan waktu maupun materi. Jangan mimpi mau jadi pelayan dapat uang atau dapat berkat. Saya bilang selalu, jangan datang gereja untuk cari apa? Berkat Tuhan saja. Kalau ada berkat baru datang ibadah. Nanti tidak ada berkat, tidak datang ibadah. Itu motivasi yang salah. Kalau kita ikut Tuhan hanya mau diberkati dengan berkat jasmani, tetapi Tuhan berjanji datang membawa kelimpahan rohani bagi kita. Karena itu adalah harus kita cari lebih dahulu. Carilah Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu kebutuhan jasmani kita akan ditambahkan kepada kita. Jadi jangan dibalik, datang cari Tuhan, datang melayani supaya saya dipuji, supaya dunia bilang wow keren, atau motivasinya hanya dapat duit. Jangan Bapak Ibu, karena sekali lagi pelayanan itu adalah pengabdian diri dalam ketulusan, yaitu rela berkorban baik waktu maupun materi, seperti bacaan kita saat ini tentang Yesus mengutus 70 murid. Ini mau ajar kita bahwa melayani Tuhan haruslah berfokus pada pelayanan yang dipercayakan. Jadi jangan berfokus pada untungnya, tapi fokus dulu sama Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Kalau motivasi kita cari Tuhan dahulu, maka Tuhan akan memberkati kita. Tapi kalau motivasinya lain dari itu, maka mau sampai kiamat juga kita tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Karena itu janji Tuhan, kalau kita tidak hidup melakukan perintah Tuhan, maka yang ada di dalam diri kita hanyalah roh dunia, bukan roh Allah. Dan dunia itu harus dikalahkan, karena kalau Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, kita bisa melakukan keinginan hati. Kita dipenuhi dengan keinginan kita, dan kita juga hidup dalam keangkuhan dan kesombongan. Karena itu dibilang, ketika kita memutuskan untuk memberi diri, dipanggil dan diutus melayani, maka fokus kita hanyalah kepada Tuhan. Yang kita perintahkan hanyalah Tuhan. Yang kita ceritakan hanyalah kebaikan Tuhan. Yang kita bagi adalah kesaksian tentang kebaikan Tuhan, bukan tentang kehebatan kita, bukan tentang roh dunia yang membanggakan dan menghebohkan. Tetapi ketika kita diutus untuk melayani, maka fokus utama kita hanyalah memuliakan Tuhan. Kalau kita melayani bukan fokus utamanya pada Tuhan, maka kita adalah musuh Allah. Jadi siapapun dia, pendeta kah, diaken kah, penatua kah, pelayan, pengurus PLK, kalau dia melayani bukan fokus utamanya untuk memuliakan Tuhan, maka dia bukanlah pelayan, tetapi dia adalah si jahat tadi yang mencuri kemuliaan Tuhan. Dan bisa-bisa nanti kita seperti Lucifer dibuang ke dunia untuk mempengaruhi banyak orang lagi masuk ke neraka dan binasa di sana. Padahal Tuhan itu sudah merancangkan kita supaya kita menikmati yang baik, dan semua kita nanti tujuan kita ada bersama dengan Tuhan di surganya. Bukankah itu kebahagiaan yang abadi? Ketika tidak ada lagi perselisihan, yang ada hanya kasih, sukacita, dan sejahtera, kebaikan, penguasaan diri, dan kelemah lembutan, sehingga tidak ada orang yang saling menyalahkan, saling membunuh, dan saling berebut untuk menjadi
melakukan perintah Tuhan dan meninggalkan dunia. Itu kan syarat hidup Kristus ya, harus bisa menyangkal diri. Kalau kita memang punya keinginan daging, ya kalau bisa ditinggalkan dulu kemalasan itu, keinginan untuk jalan-jalan di hari Minggu, untuk kita datang beribadah, itu kita menyangkal diri. Mau ada janji dengan orang penting kan, mau ada keluarga kan, tapi kalau kita sudah diberi kerinduan untuk datang beribadah, datanglah dulu cari Tuhan. Setelah itu baru lakukan yang lain. Jadi jangan hati kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan makan, yaitu di sana lebih bagus pemandangannya daripada di gereja sini, dan juga gangguan-gangguan hidup yang bisa membuat kita hidup jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita melayani Bapak Ibu Saudara, layanilah Tuhan dengan memuliakan Tuhan. Melayani bukan asal jadi atau asal jalan, tetapi yang terpenting adalah hidup dalam pertobatan, yaitu merupakan proses panjang dan terus-menerus berulang-ulang harus kita hadapi, karena kita dihadapkan pada berbagai godaan dan cobaan. Jadi tantangan hidup ini haruslah membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Ketika ada masalah, ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada kedukaan, membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Saudara, tetaplah mencari Tuhan. Hiduplah dalam perkenan Tuhan. Hiduplah melakukan yang terbaik, karena dampak ketika kita melakukan yang terbaik ada pertobatan, ada buah yang kita hasilkan lewat firman itu kita hidup. Seperti ke-70 murid yang menggambarkan domba di tengah serigala, domba yang lemah diperhadapkan dengan binatang buas. Namun Yesus mengajarkan agar kekerasan janganlah dilawan dengan kekerasan, karena medan pelayanan ibarat tempat pengabdian diri yang membutuhkan kepekaan serta kesetiaan dalam menjalankannya. Karena identitas para murid, laksana domba yang lemah lembut, mempunyai perasaan yang kuat jika berada dalam kelompoknya, dan akan merasa gelisah bila terpisah dari kawanan domba lainnya. Jadi kalau kita diutus seperti domba, gambar bahwa kita harus selalu bersama-sama bersekutu, melakukan yang terbaik, memuliakan Tuhan. Karena kalau kita terpisah dari persekutuan dengan Tuhan, maka pasti kita akan tersesat dengan dunia ini. Karena itu saling hiduplah, saling bekerja sama, tolong menolong, dan saling menghargai. Sebab dengan demikian kita bisa mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup ini ketika kita hanya memuliakan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Persekutuan Teruna GGB memasuki usia ke-39 tahun. Bukan juga usia yang muda, tetapi seperti lambang bajunya. Kalau telur kuning artinya apa? Sudah matang. Berarti teruna-teruna ini harus menjadi teruna-teruna yang matang, yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana hidup dunia dan mana hidup menurut roh Allah. Jadi jangan lagi diombang-ambingkan oleh perkataan dunia ini. Kalian bisa menentukan masa depan kalian dengan hidup melakukan perintah Tuhan lewat melayani Tuhan dalam persekutuan teruna. Kalau ajaran Yesus berlaku bagi 70 murid, maka itu juga berlaku bagi kita saat ini. Karena tidak hanya Peter, tetapi kita semua adalah utusan-utusan Allah. Kita ini adalah duta-duta Allah untuk melayani Tuhan. Karena seperti pujian, lihatlah sekeliling kita, banyak tuayan tetapi sedikit pekerja. Banyak orang yang rindu mendengar Tuhan, tetapi kalau tidak ada yang diutus, siapa yang mau menyampaikan, menceritakan firman itu? Karena itu Tuhan memanggil kita untuk memberi diri, pergi,
jadikan semua bangsa murid, ajar mereka tentang firman-Mu, dan ketika mereka percaya, baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan lakukanlah semua apa yang sudah diajarkan pada kita. Jadi bapak-bapak yang punya istri masih belum percaya Yesus, di situ tugas sampaikan firman. Itu tugas baliknya. Istri yang punya suami belum kenal Yesus, ibu-ibu diutus untuk ceritakan kuasa Tuhan bagi istri dan suami saudara. Orang tua yang memiliki anak-anak yang memilih jalan sendiri, tetap kerjakan panggilan keputusan saudara. Doakan mereka, ceritakan terus firman Tuhan bagi mereka, agar mereka juga melihat kehidupan Bapak Ibu yang setia kepada Tuhan dan bisa meninggalkan dunia ini dan hidup setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang pelayanan itu tidak mudah, banyak tantangan. Ibarat kita diutus di tengah serigala, tetapi jangan takut, janji Tuhan ada pada kita. Sebagaimana 70 murid, Yesus katakan, kalau kamu masuk ke satu tempat, lalu kau menyampaikan salam damai sejahtera, dan jika ada orang yang mendengar salam itu dan membalasnya dengan salam damai sejahtera, maka salam damai sejahtera itu menjadi bagian mereka. Tapi kalau mereka tidak membalasnya, maka damai sejahtera itu kembali kepada diri. Itu berarti bahwa setiap kerinduan untuk melayani tidak semua direspon dengan baik. Pasti ada yang menolak. Tetapi jangan takut Bapak Ibu Saudara, karena ditolak, karena tidak mau dengar, karena kita dikucilkan atau bahkan kita dimusuhi karena kita menceritakan kebaikan Tuhan, makanya kita mundur. Jangan. Tapi teruslah perkatakan firman Tuhan, karena ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak dan saya berbeda dengan dunia ini. Kalau kita melayani Tuhan yang berkuasa, maka Roh Tuhan yang berkuasa itu juga diimpartasikan kepada kita, diberikan kepada kita, sehingga kita juga mampu seperti para murid bisa diutus untuk pergi melayani, menyembuhkan yang sakit, menjadi tempat orang bersandar ketika mereka bergumul. Kita menjadi pendengar bagi yang berselisih. Kita menjadi pendoa bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Apapun itu, Bapak Ibu Saudara dan saya diutus untuk pergi melayani. Jadi jangan ragu, jangan takut, karena Tuhan berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kalau tadi berbicara tentang kepentingan jasmani, tidak usah khawatir. Saya bilang doa jasmani jangan mengintai Tuhan deh. Kalau kita setia melakukan pelayanan di dalam Tuhan, Tuhan tahu memberkati orang-orang yang mengasihi Dia. Saya saksi di Bapak Saudara, kita mau ditempatkan di pedalaman manapun yang tidak ada kehidupan, kita bisa hidup di sana. Firman Tuhan bilang tadi, 70 murid jangan membawa apa-apa, jangan bawa bekal, jangan bawa baju, jangan bawa uang. Mungkin sekarang bilang kalau nggak punya uang, nggak bawa bekal, nanti bisa lapar, nggak bisa naik angkot. Tapi Tuhan bilang, tidak perlu itu, saya akan mencukupkannya kalau engkau mau melayaniku. Artinya apa? Tuhan mau kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Dia saja, jangan mengandalkan kemampuan kita. Karena itu pergilah, jangan khawatir, jangan ragu tentang apa yang hendak kamu makan, kamu minum, kamu pakai, di mana saya tinggal, di mana saya terima. Karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu karena kekurangan Tuhan. Tuhan yang menjaga kita sebagaimana bangsa Israel 70 tahun diperbudak di Babel, lalu mereka berjalan 40 hari di padang gurun, tetapi kasut mereka tidak rusak.
cerita firman itu. Dan ini janji Tuhan, kita harus pegang. Dosa Sodom dan Gomora itu lebih ringan dibanding dosa dari orang-orang yang menolak firman Tuhan. Jadi jangan pernah sekali ketika kita sudah percaya kepada firman Tuhan, kita sudah mau melayani Tuhan dan kita menolak yang benar, yang baik, maka kita akan dihukum lebih dari Sodom dan Gomora, dihapuskan oleh Tuhan. Dan itulah yang akan membuat hidup kita binasa. Tetapi kalau kita mau berlari kepada Tuhan, kita mau hidup kehendaknya, maka berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Luar biasa panggilan dan pengutusan Tuhan ini. Dia tidak hanya memanggil kita dan mengutus kita, tetapi Dia juga yang berjanji akan menyertai, melengkapi dan memampukan setiap kita untuk bisa mengalahkan dunia. Karena Dia sudah buktikan, Dia sudah mengalahkan dunia. Dan karena Tuhan sudah mengalahkan dunia, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa hidup di dalam Roh Allah, melakukan kasih dan kebaikan, bukan hidup menurut dunia ini. Kiranya panggilan dan pengutusan selaku murid-murid Kristus akan terus ditampilkan dengan pola pelayanan Kristus yang membawa damai. Maju terus, Pemkab Teruna GPIB, kalian